Petualangan Nara menjelajahi sejarah kota Garut. Liburan sekolah tiba. Nara sangat senang karena ayahnya berkata, "Kita akan berlibur ke Garut, Nak." Kotanya indah dan punya sejarah panjang. Nara penasaran. Ia tahu Garut terkenal dengan dodolnya yang manis, tapi belum tahu kalau kotanya juga punya sejarah sejak ratusan tahun lalu. Begitu sampai di kota Garut, udara terasa dingin dan segar. Dari kejauhan tampak gunung-gunung tinggi. Gunung Guntur, Gunung Cikuray, dan Gunung Papandayan. Garut itu dikelilingi gunung, makanya hawanya sejuk sekali, kata ayah sambil tersenyum. Indah banget, seperti lukisan, kata Nara kagum. Keesokan harinya, Nara diajak ke Museum Garut. Di sana, pemandu menceritakan kisah menarik. Dulu, daerah ini bernama Limbangan, katanya. Tapi pada tahun 1813, Bupati Limbangan, yaitu R.A. Adiwijaya, memindahkan pusat pemerintahannya karena kota lama rusak akibat perang dan bencana. Ketika membangun kota baru, ditemukan banyak rumput liar berduri bernama Ki Garut, sehingga warga menyebut daerah itu Garut. Dari situlah nama kota ini berasal. Wah, jadi nama Garut itu dari tumbuhan? Tanya Nara takjub. Betul. Itu sebabnya kota ini punya arti yang dekat dengan alam, jawab pemandu. Pada masa penjajahan Belanda, Garut disebut Swiss van Java karena keindahan alamnya mirip dengan pegunungan Swiss di Eropa. Di masa itu, banyak perkebunan teh dan kopi didirikan oleh Belanda. Kota Garut juga menjadi tempat peristirahatan orang Eropa karena udaranya yang sejuk. Jadi, dulu banyak orang Belanda tinggal di sini ya? Tanya Nara. Ya, tapi rakyat Garut tetap mempertahankan budaya Sunda dan semangat perjuangan, jawab pemandu. Setelah belajar sejarah, Nara dan keluarganya mendaki Gunung Papandayan, salah satu gunung paling terkenal di Garut. Mereka melewati kawah belerang dan hutan Edelweiss di Tegal Alun. Gunung ini pernah meletus besar pada tahun 1772, kata ayah, tapi sekarang jadi tempat wisata alam yang indah. Turun dari gunung, mereka menuju pemandian air panas Cipanas. Airnya hangat karena berasal dari panas bumi Papandayan. Sudah sejak zaman kerajaan dulu, orang-orang percaya air panas di sini bisa menyembuhkan, kata ibu. Wah, jadi ini juga bagian dari sejarah Garut, ya? Ujar Nara sambil tersenyum. Sore hari, mereka pergi ke pasar Garut. Nara mencicipi dodol Garut yang manis dan melihat pengrajin membuat jaket dari kulit domba Garut. Dodol ini sudah dibuat sejak lebih dari 100 tahun lalu, kata pedagang. Kalau kulit domba, itu warisan keterampilan turun-temurun dari masyarakat Garut. Wah, Garut punya banyak keunikan dari makanan sampai kerajinannya, kata Nara. Hari terakhir, Nara diajak ke pantai Santolo di Garut Selatan. Pasirnya lembut, ombaknya tenang, dan banyak kapal nelayan berlabuh. Ayah bercerita, dulu pelabuhan ini digunakan oleh kapal Belanda untuk berdagang. Tapi kini, Santolo jadi tempat wisata dan nelayan mencari ikan. Nara berlari di pasir sambil membawa bendera kecil merah putih. Aku bangga dengan Garut. Banyak sejarah dan alamnya indah. Saat pulang, Nara menatap gunung dari jendela mobil. Ternyata Garut bukan cuma indah, tapi juga punya sejarah hebat, ya. Ayah tersenyum. Ya, setiap kota punya kisahnya sendiri. Kita harus belajar agar bisa menghargai warisan bangsa. Setiap kota di Indonesia punya kisah bersejarah. Dengan mengenal dan menjaga alam serta budayanya, kita ikut melanjutkan perjuangan para pendahulu kita.